Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat dimana dikasih Tuhan. Tak terasa sudah menuju akhir minggu, sehingga biarlah di penghujung minggu ini kita boleh meminta pertolongan Tuhan untuk menutupnya dengan manis, dan biarlah hidup kita selalu diselamatkan, selalu melewati mara bahaya dengan hati yang tenang. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 195, NKB 195 bait pertama dan yang kedua. NKB 195 bait pertama dan yang kedua. Kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegar. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketentaman hidup adalah ketika kami bersandar pada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Untuk setiap hal yang kami tidak bisa kendalikan, kami mau belajar untuk menerima dan melihatnya sebagai rancangan baik Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 39, Ayub 39 ayat 4 sampai 11. Ayub 39 ayat 4 sampai 11, tapi kalau Alkitab di handphone ayat 1 sampai 8. Ayub 39 kalau Alkitab fisik ayat 4 sampai 11, kalau di handphone 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang, mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Bapak Saudara, saya kemarin lihat ada video di YouTube, ada satu channel YouTube yang dia mencoba mempersonifikasi binatang-binatang gitu ya. Bagaimana sih kalau binatang itu beraktivitas dan kelakuannya. Yang paling lucu adalah contoh bayi binatang, perbedaan antara bayi binatang dan bayi manusia. Kalau bayi manusia tuh lahir ya, jadi dicontohin gitu, baru keluar lahir langsung dia nang, aku lapar, aduh kenapa dingin, aduh kenapa ini kenapa, aku haus, nangis. Bayi itu nangis, mau makan, mau minum, mau mohon maaf buang air,
ataupun kedinginan, dia pasti nangis. Bedanya sama baby binatang. Baby binatang ketika keluar dari rahim langsung, selamat siang ibu dan ayah, terima kasih sudah membesarkanku di rahim. Aku sekarang akan merantau pergi untuk mencari hidupku. Terima kasih, sampai jumpa. Saya tuh ngeliat itu ketawa aja ya, ngeliat kalau kita juga ingat dokumenter atau video-video tentang hewan yang lahir gitu ya. Mereka, contoh gajah baru lahir langsung berdiri, contoh rusa lahir langsung berdiri, ya hampir banyak gitu. Kucing sama gunggung walaupun masih tiduran tapi dia udah harus bisa merayap jalan segala macam. Hewan-hewan rata-rata baru sehari seminggu tuh mereka udah harus bisa jalan. Ada yang mereka harus udah bisa beraktivitas walaupun masih bersandar sama orang tuanya gitu ya. Jadi betapa lemah dan rapuhnya manusia. Manusia baru bisa jalan, baru bisa makan sendiri itu mungkin sekitar 2 tahunan, setahun 2 tahun gitu. Lama banget. Sedangkan makhluk-makhluk binatang lain tuh di hari pertama atau di minggu pertama dia sudah bisa jalan, sudah bisa makan. Nah, Bapak Saudara, ini menunjukkan betapa kita manusia yang rapuh dan manusia ini kita cuma menang di akal aja. Selebihnya kita kalah sama binatang. Dan binatang itu dan makhluk lain juga termasuk tanaman, tumbuhan. Sehingga menurut saya sebenarnya semua ciptaan itu setara. Kita cuma dikasih spesial di bagian otaknya. Makanya kenapa manusia nggak bisa jalan, karena otaknya kegedean. Jadi dia belum bisa seimbang. Otaknya gede banget sampai dia cuma bisa tidur doang. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena besar otak manusia ini, kadang-kadang manusia mencoba merasa pemikirannya sama kayak Allah. Kita sama taunya gitu. Padahal nggak ada apa-apanya. Sama seperti di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan menunjukkan bahwa betapa manusia itu lemah. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Binatang buas Tuhan ciptakan, semua ekosistem yang Tuhan sediakan ini sudah dengan segala kompleksitasnya saling melengkapi dan semuanya bisa tetap hidup tanpa Tuhan harus pegang satu-satu. Jadi Tuhan ciptakan dengan luar biasa sehingga kehidupan di bumi ini bisa berjalan secara otomatis. Allah menghadapkan suatu fakta kepadanya bahwa manusia tidak mampu mengendalikan itu semua. Itu semua ciptaan Tuhan dan itu semua sudah Tuhan rancang luar biasa. Sedangkan manusia cuma berjuang untuk hidupnya aja. Bisa memelihara hewan tapi cuma bisa memelihara, tidak menciptakan, tidak mengajarkan apapun gitu. Sehingga semua binatang dan makhluk yang berjuang dalam hidup ini, mereka punya sifat unik mereka masing-masing, dan sekalipun mereka punya keterbatasan, kita juga. Sehingga tindakan pemeliharaan Allah sebenarnya cerminan perbandingan bahwa Allah itu peduli sama semua ciptaan. Manusia itu cuma memanfaatkan ciptaan yang lain. Kita makan dari daging-daging binatang itu, kita pelihara supaya kita makan. Gak ada yang kita pelihara karena emang kita sayang sama mereka, gak ada. Tapi Tuhan pemelihara karena Tuhan sayang. Allah mengisi dunia ini, mengaturnya luar biasa, mengelolanya, dan yang menikmati siapa? Manusia. Bahkan ketika dosa merusak tatanan alam semesta, dosa manusia nih, dan yang bikin dosa itu jelas manusia. Ini yang melemahkan kepekaan manusia terhadap anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia, Tuhan tetap sabar, sehingga diskusi Ayub dan Tuhan ini menunjukkan bahwa kamu di mana? Apa yang kamu lakukan? Kamu sehebat apa sehingga berani berargumen tentang setiap masalah yang kamu hadapi? Aku nggak pantas dapat ini Tuhan. Kamu siapa? Kata Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, semoga hari ini juga kita menyadari kita ini siapa sih? Sehingga kita berani-berani mengatur Tuhan. Kita boleh minta, tapi kalau Tuhan nggak kasih dan memberikan yang berbeda, sadari bahwa logika kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Belajar menerima, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kasih. Sehingga hari ini kita harusnya jalani dengan rasa syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk bersyukur. Karena kami adalah sosok yang berbeda jauh dari Tuhan, gak ada apa-apanya, sehingga ajarkan kami belajar seperti Ayub juga menyadari kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan ajarkan kami juga untuk mensyukuri apapun yang terjadi, baik buruk itu semua Tuhan sudah lakukan untuk kebaikan kami. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.